Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait tentang sholat Ustadz. Di pertemuan 2 bulan yang lalu, duduk istirah dan tawaruk. Apakah duduk terakhir itu, sebelum salam terakhir, kita boleh istirah? Apakah boleh seperti itu? Ini masalah kenyamanan saja. Baik. Terkait dengan iftirash dan tawarruk. Iftirash melipat di bagian kaki yang kiri, diduduki kemudian, sementara yang kanan tetap tegak seperti ini. Sudah pernah dicontohkan. Ini ada kamera kan ya? Masuk ke situ ya. Jadi kalau kita contohkan sekali lagi, yang ini iftirash, yang kanannya dilipat seperti ini, diduduki, yang kiri maaf, dilipat begini, yang kanannya tetap terbuka, jari kakinya kemudian dilipat seperti ini. Ya, kalau nampak di layar. Mohon izin, saya boleh di sini? Supaya kelihatan. Maaf dan jangan ditiru ya. Ini hanya untuk contoh saja. Kita ambil ininya, boleh? Saya minta izin. Ya. Saya clearkan dulu pertama. Ini sekarang posisinya bukan meja, tapi tempat praktek. Ya, saya takut video saya dipotong nanti jadi berubah. Bismillah. Mohon izin ya. Jadi ini seperti ini. Iftirash dari kata farasha, membentangkan bagian yang kirinya, kemudian diduduki. Karena itu kasur disebut dengan firash, karena dia dibentangkan dan ditiduri di atasnya kemudian. Yang kanannya ditegakkan begini dan dilipat seperti ini. Ini iftirash. Oke. Tawarruk lebih santai. Ininya dimasukkan ke sini, kemudian duduknya di alas bawahnya, kemudian yang kiri tembus ke bagian betis yang kanan. Kanan tetap dilipat dalam suasana tegak, kemudian jarinya dilipat begini. Ini tawarruk. Jelas ya? Iftirash, tawarruk. Oke. Dalam riwayat-riwayat awal, terutama hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah, Malik bin Anas, Nabi posisi semua tahiyatnya itu iftirash. Baik di salat yang 2 rakaat atau lebih 2 rakaat. Lebih 2 rakaat itu bisa 3, bisa 4. 3 seperti maghrib, 4 seperti zuhur, asar dan isya. Oke. Di awal-awal masa Nabi menunjukkan salat itu iftirash. Sehingga sampai sekarang Malikiyah juga Hanafiyah itu menggunakan hadis yang ini, duduknya iftirash, dan hadisnya sahih. Nabi di akhir-akhir masa hidupnya, terutama saat beliau sudah semakin menurun ya, karena kondisi yang sakit tadi, maka di akhir tahiyatnya, rakaat terakhirnya, tahiyat akhirnya itu menggunakan tawarruk. Sehingga sangat familiar hadis ini, termasuk Imam Ahmad meriwayatkannya, idza qa'ada fi rak'ataini qa'ada 'alal iftirash wa fil akhir 'ala tawarruk. Jika Nabi salat tasyahud yang pertama di 2 rakaat itu, maka beliau tasyahudnya menggunakan iftirash. Tapi kalau di rakaat yang terakhir menggunakan tawarruk. Makanya di salat-salat yang lebih 2 rakaat tidak ada perdebatan di sini. Yang tasyahud pertama pakai iftirash, tahiyat pertama, tahiyat ula. Maghrib 3 rakaat. 2 rakaat pertama pasti tahiyat kan? Maka duduknya iftirash begini. Oke? Tahiyat terakhirnya tawarruk. Jadi begini. Ya. Ini bagian terakhir beliau tawarruk. Isya 4 rakaat, 2-nya pasti duduk seperti ini. Terakhirnya kemudian tawarruk. Ini tidak ada perbedaan pendapat. Nah, jadi kalau sekarang ada teman kita misalnya yang ingin iftirash, baik di rakaat kedua, tasyahud pertama ataupun yang terakhir, semuanya iftirash, nggak ada masalah. Sah. Dia menggunakan hadis yang pertama tadi. Kalau ada yang menggunakan hadis yang kedua, jangan ada persoalan juga. Di tahiyat pertama dia iftirash, tahiyat terakhir dia kemudian tawarruk. Pernah Al-Imam Asy-Syafi'i ini berdiskusi ketika disoal. Beliau disoal begini, ya Imam Asy-Syafi'i, kenapa anda memilih menggunakan pertama iftirash, kedua tawarruk? Padahal kan ada hadis yang awal-awal yang menggunakan iftirash semua. Nabi kan tawarruk itu karena Nabi terakhir kondisinya agak mulai melemah. Kenapa tidak menggunakan hadis pertama? Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Bagus sekali jawabannya. Kata beliau, saya kan sholat mencontoh Nabi. Kalau Nabi pertama iftirash, kedua tawarruk, ya saya ikutin sama dengan anda. Cuman logika anda juga perlu diperbaiki. Kalau Nabi penyebabnya karena kurang sehat menjadi tawarruk keduanya, kenapa yang pertamanya tetap iftirash? Kenapa nggak tawarruk juga, kata Imam Syafi'i?
Nah, tapi intinya dua-duanya benar. Mau iftirash, mau yang keduanya tawaruk, tidak ada masalah. Yang salah yang tidak sholat. Oke, sepakat tidak? Nah, kasus kedua, sholat yang 2 rakaat, subuh 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat. Saya tanya, duduknya iftirash atau tawaruk? Ya, iftirash yang pertama gini, oke, atau tawaruk yang kedua begini. Kalau cuma 2 rakaat, dua-duanya boleh. Kenapa? Lihat nih, cerdasnya Nabi di sini. Kata Nabi, jika di akhir, Nabi tidak katakan jika 2 rakaat. Jika di akhir. Jadi yang memahami subuh 2 rakaat, tahiyatnya kan cuma 1. Itu disebut tahiyat pertama, maka dia iftirash. Tapi yang mengatakan subuh kan memang cuma 2 rakaat. 1 itu ya tahiyat terakhir, maka dia tawaruk. Jadi mau tawaruk, mau iftirash dalam 2 rakaat, sah salatnya. Dan uniknya menggunakan hadis yang sama. Jadi hadis yang sama dipahami dengan kemudahan dan tidak perlu ada perdebatan di situ. Jadi ini bukan persoalan mana yang paling sunnah. Dua-duanya sunnah, tinggal bagaimana cara kita memahaminya. Ternyata apa yang Nabi lakukan untuk kemudahan kita. Kalau ada kesulitan saat iftirash, maka tawaruklah. Kalau ada kesulitan saat tawaruk, maka silahkan iftirash. Jelas sampai sini?